Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas amalan-amalan yang akan masuk ke dalam kuburan dan akan membela orang yang dalam kuburan dari para malaikat yang akan menyakiti kita dalam kuburan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu juga masih ada kaitan dengan tazkiyatun nafas. Sebelum saya bahas apa saja amalan-amalan itu, baik kita akan baca riwayatnya baru kita jelaskan. Disebutkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Tetapi sekelompok para ulama mengatakan bahwa isnadnya atau sanadnya tidak sampai sahih, tetapi derajatnya sampai kepada hasan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Imam Al-Haythami, dan juga dicantumkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib dan juga Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u hafqa ni'alihim hatta yuwalluna anhu. Sesungguhnya si mayat ketika diletakkan di kuburnya, maka ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya sampai mereka kembali pulang. Fa in kana mu'minan, kalau si mayat itu seorang mukmin, kanatis salatu inda ra'sihi, maka salat akan berada di sisi kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, dan puasa ada di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, dan zakat di sisi kirinya. Wa kana fi'lul khairat min sadaqati wassilati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas inda rijlaihi. Adapun perbuatan-perbuatan baik yang lainnya seperti sedekah, silaturrahim, perbuatan ma'ruf dan kebaikan kepada manusia lain, maka akan berada di sisi kakinya. Fayu'ta min kibali ra'sihi, lalu malaikat akan mendatangi dari arah kepalanya.
Fataqulus salatu, maka salat akan berkata, ma kibali madkhalun. Kata salat kepada malaikat yang hendak mendatangi dari arah kepalanya tersebut akan mengatakan, tidak ada jalan masuk dari arahku. Thumma yu'ta an yaminihi, maka malaikat akan mendatangi dari sebelah kanannya. Fayaqulu siyam, maka puasa akan berkata, ma kibali madkhal, tidak ada jalan masuk dari arahku. Thumma yu'ta an yasari, maka malaikat akan datang dari sebelah kiri. Fataqulus az-zakatu, maka zakat akan berkata, ma kibali madkhal, tidak ada jalan dari arahku. Thumma yu'ta min kibali rijlaihi, fataqulu fi'lul khairati min sadaqati wassilati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas, ma kibali madkhal. Maka ketika malaikat mengarah dari arah kedua kakinya, maka berkatalah amalan-amalan kebaikan dari sedekah, silaturahim, perbuatan yang ma'ruf, berbuat ihsan kepada manusia, tidak ada jalan dari arah kami. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada si mayat itu, setelah malaikat ini tidak bisa mendatangi dari arah kanan, dari arah akhirnya kemudian si mayat disuruh untuk duduk. Ijlis, duduk kamu. Fayajlis, maka dia pun duduk. Wa qad muthilat lahu syamsu wa qad udiyat lil ghurubi. Kemudian setelah kemudian disuruh duduk, maka ia pun duduk, dan dihayalkanlah kepada si mayat ini bahwa matahari hampir terbenam. Kemudian dikatakan kepadanya, ara'aitaka hadzal rajul alladhi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu bihi alaihi. Tahukah kamu dengan laki-laki ini yang dahulu ada di tengah-tengah kamu, apa yang kamu katakan tentangnya dan apa yang kamu saksikan atasnya? Fayaqul, maka dia pun berkata, da'uni hatta usalli, jangan sibukkan dengan pertanyaan itu. Ini matahari mau tenggelam, aku mau salat. Fayaquluna, maka para malaikat mengatakan, innaka sataf'al akhbirna amma nas'al anhu. Kemudian dia pun mengatakan, kamu akan melakukannya, tapi kabarkan dulu kepada kami apa pendapatmu tentang laki-laki itu dan apa yang kamu saksikan atasnya. Kemudian orang ini mengatakan, qala fayaqulu Muhammadun asyhadu annahu Rasulullah. Yang kau tanyakan itu maksudnya Muhammad, dan aku bersaksi dia adalah Rasulullah. Wa annahu jaa bil haqqi min indil, dan dia datang dengan kebenaran min indillah, dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ala dzalika hayyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Kemudian dikatakan kepada si mayat ini, di atas hal itulah kamu hidup, di atas itulah kamu mati, dan di atas itu pula lah kamu akan dibangkitkan. Kemudian dibukakan kepadanya sebuah pintu dari sorga, dan dikatakan kepada si mayat ini, hadza maq'aduka minha, inilah tempat dudukmu di sorga.
wa ma addallahu laka fiha, dan apa yang Allah janjikan untukmu. Fayazdadu ghibtatan wa sururan, maka dia pun semakin rindu, semakin bahagia. Kemudian setelah dia melihat sorga dan dia pun semangat dan bahagia, tiba-tiba yuftahu lahu babun min abwabin nar, padanya pintu neraka. Setelah dibukakan pintu sorga dia senang, tiba-tiba pintu neraka pula dibuka sama dia. Fayuqalu, dan dikatakan lahu kepadanya, hadza maq'aduka minha, inilah sebenarnya tempat dudukmu. Wa ma'addallahu laka fiha, dan apa yang Allah janjikan untukmu, lau asaitahu, seandainya dulu kau di dunia bermaksiat. Fayazdadu ghibtatan wa sururan, maka dia semakin senang karena tidak jadi kan dimasukkan ke neraka. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an, kemudian diluaskan kuburnya sejauh 70 hasta. Wa yunawwir lahu fihi, kemudian didatangkan cahaya yang tadinya gelap menjadi terang benderang dalam kuburnya. Wa yu'adul jasadu lima bada'a minhu, ya. Lalu dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Kemudian fataj'alu nasmatuhu fi nasami at-tayyibi, kemudian ruh yang sudah dimasukkan ke dalam jasad tadi dalam rupa yang sangat baik, wa hiya tayrun ya'luqa fi syajaril jannah, yaitu seperti seekor burung yang bertengger di pohon-pohon sorga. Qala fadzalika qauluhu ta'ala, itulah makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Inilah teks hadis yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat kisah tadi, bagaimana orang-orang yang beriman yang ketika di dunia banyak mengamalkan amal saleh. Dari amal-amal yang disebutkan dalam hadis ini, amal-amal itu akan masuk ke dalam kubur dan akan membelanya. Kita urut dari berdasarkan riwayat ini. Pertama, salat. Salat inilah yang akan membela kita di kubur kita. Maka jangan pernah meninggalkan salat. Kenapa kemudian permasalahan kubur itu harus seorang muslim itu lebih memperhatikan dengan sangat dalam? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila diingatkan soal kubur itu langsung menangis, Bu. Beda kalau diingatkan dengan akhirat padahal ada neraka di situ. Tapi Utsman biasa-biasa saja. Sehingga dikatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa engkau apabila mendengar kisah-kisah tentang kuburan kau menangis? Tapi kalau diceritakan tentang akhirat kamu biasa-biasa saja. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, celaka kalian. Bukankah kubur itu raudun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar?
Bukankah kuburan itu bisa jadi taman yang menuju ke taman-taman sorga, atau boleh jadi dia adalah sebuah gua yang menakutkan yang akan menembus neraka? Itulah aku menangis. Makanya dari sini salah satu amalan yang sangat luar biasa bisa menyelamatkan kita di kuburan itu adalah solat, karena solat akan masuk ke dalam kuburan kita dan dia akan menjaga kepala kita. Jelas-jelas dia membela ketika malaikat akan datang kepada kita, dia pun membela kepala kita dan mengatakan, tidak ada jalan untukmu ke sini. Subhanallah, dari sini solat itu penyelamat. Kemudian yang kedua, solat itu adalah ibadah yang paling efektif untuk menggempur dosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Faqala an-nabiy SAW, fadzalika mithlu as-salawatil 5 yamhullahu bihinnal khataya, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu kalau engkau punya sungai di depan rumahmu itu dan engkau mandi 5 kali dalam sehari di sungai yang bersih, yang jernih itu? Bukankah aku akan bersih badanmu dari kotoran-kotoran, debu yang menempel di badanmu itu, atau daki-dakimu akan hilang? Maka sahabat tentu Rasul, kalau orang mandi 5 kali, ya habislah daki di badan tuh. Kata Nabi SAW, itulah solat 5 waktu. Sama dengan kita membersihkan di sungai sehari 5 kali. Lihat bagaimana keutamaan solat. Pertama, menyelamatkan dan membela kita di kuburan. Yang kedua, sebab terbesar dosa kita akan diampuni. Bahkan yang lebih hebat dibandingkan itu, Bu, solat itu penyebab terbesar kita akan mendapatkan nikmat di akhirat melebihi nikmat sorga itu sendiri. Sorga itu sudah nikmat, tapi ada yang lebih nikmat dibandingkan kenikmatan sorga. Apa itu? Ru'yatullahi azza wa jal. Kita akan melihat Allah. Maka siapa yang banyak solat, maka dia akan banyak melihat Allah. Terutama solat subuh dan solat asar, kalau kita senantiasa menjaganya. Dan itu berdasarkan hadis. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali, dia mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah SAW, kami lo duduk-duduk di sisi Nabi. Idh nadhara ilal qamari lailatal badri, ketika itu Nabi melihat bulan yang sedang terang-terangnya karena waktu itu sedang purnama. Faqala, maka Rasul mengatakan, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Adapun kalian akan melihat Rabb kalian, kata Rasul, seperti melihat bulan purnama malam ini. Engkau lihat bulan purnama itu, maka sahabat melihat bulan purnama. Lah seperti itu engkau melihat Allah, tidak berdesak-desakan sedikit pun. Maka kalau kalian ingin melihat Allah dan kalian bisa, maka lakukan. Syaratnya apa? Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dengan sebuah solat sebelum terbit matahari, maksudnya solat fajar, wa qabla ghurubiha, dan solat subuh, maka kata Rasul SAW, faf'alu, lakukan. Dari sini istinbat para ulama bahwa solat
itu adalah sebab terbesar kita mendapatkan nikmat ru'yatullah, melihat Allah. Dan itu juga berdasarkan Al-Quran surah Al-Qiyamah dari ayat 22 sampai ayat 32. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu alla yaf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang dahsyat. Sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, lalu dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkanmu? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertautlah betis kiri dan betis kanan, kemudian Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Karena ia tidak mau membenarkan Rasul dan juga Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan solat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Nah, di sini di ujung ayat, ketika orang-orang kafir mereka dihalangi dari melihat Allah karena mereka tidak salat, menunjukkan bahwa kalau seandainya dia masuk Islam dan dia salat, maka tidak ada terhalangi antara dia dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cukup 3 perkara ini saja. Ini sudah rahasia di balik salat luar biasa, Bu. Pertama, salat itu penyelamat kita di kuburan. Yang kedua, salat itu penggugur dosa terbesar. Dan yang ketiga, salat itu sebab terbesar kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah. Sedekah, dan di sini juga disebut zakat dulu, kemudian sedekah. Apa sih bedanya zakat dengan sedekah nih, Bu? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ada perbedaan antara zakat dengan sedekah, Bu. Ya, walaupun terkadang dalam Al-Quran itu mengistilahkan zakat dengan sedekah, seperti disebutkan dalam surah Taubah itu kan, Bu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Jadi Allah membahasakan zakat itu dengan sedekah. Tetapi sebenarnya ada perbedaan antara zakat, sedekah, dan juga infak. Ya, apa bedanya dari 3 kata yang sering kita dengar itu? Kita akan membahas apa perbedaan zakat dengan sedekah dulu. Zakat itu, Bu, itu diwajibkan Islam dengan benda-benda tertentu seperti emas, perak, pertanian, perdagangan, hewan ternak. Nah, itu khusus, itu berkaitan dengan itu zakat itu. Tapi kalau sedekah tidak mesti, ya, tidak mesti dengan yang sudah ditetapkan. Pamannya kalau zakat ternak, ada unta, ada sapi, ada kambing. Kalau sedekah tidak perlu, boleh juga pakai ayam, kan gitu ya. Mentok, bebek, terserah. Ya, lebih umum sedekah itu. Kemudian kalau zakat itu kan ditentukan tuh haul dan nisabnya, Bu. Harus setahun. Ya, kemudian ada nisabnya. Kalau sedekah kan tidak ditentukan, harus setahun, dan tidak ditentukan kadar nisabnya juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, zakat itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang disebutkan oleh surah At-Taubah 60 itu kan 8 asnaf. Tapi kalau sedekah sama orang kaya pun boleh. Ya, namanya sedekah, nolong, ya kan? Kemudian yang nomor 4, orang yang mati dan dia punya hutang zakat, Bu, maka ahli warisnya harus mengeluarkan dari harta warisannya. Kalau sedekah tidak. Ya. Kemudian yang nomor 5, orang yang tidak mau bayar zakat, Bu, itu akan diazab. Berdasarkan hadis yang ma'ruf kan, bagaimana azab orang yang meninggalkan zakat. Tapi kalau orang meninggalkan sedekah,
Walaupun dia sanggup sedekah, ya nggak mungkin diazab karena kan sifatnya sunnah. Kalau zakat wajib gitu ya. Kemudian zakat ini berdasarkan madhab imam yang 4, ya, tidak boleh diberikan kepada keluarga yang merupakan usul ataupun furu. Usul itu maksudnya bapak ke atas, furu itu maksudnya anak ke bawah, cucu, cicit gitu ya. Kalau bapak ke atas kan bapak, kakek, buyut, dan begitu seterusnya. Itu zakat tidak boleh diberikan kepada mereka karena memang kewajiban kita menafkahi mereka. Tapi kalau sedekah boleh, baik ke atas atau ke bawah. Kemudian juga yang nomor 7, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya ataupun orang yang kuat bekerja. Tapi kalau sedekah boleh, ya. Kemudian yang nomor 8, yang paling afdol pada masalah zakat ini diambil dari orang kaya tempatan, kemudian disalurkan kepada orang miskin tempatan juga. Artinya jangan disalurkan keluar, itu yang paling afdol. Bahkan ada yang sampai ulama itu mengatakan tidak boleh dikirim zakat itu ke luar daerah gitu ya. Tapi kalau sedekah kan nggak ada khilaf, Bu. Mau ke orang dekat, mau ke orang jauh, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya. Kemudian zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir, tidak boleh diberikan kepada orang musyrik. Tapi kalau sedekah boleh, nggak ada masalah. Mungkin untuk melembutkan hatinya. Kemudian yang nomor 10, tidak boleh seorang muslim memberikan zakat kepada istrinya. Tidak boleh. Tetapi kalau sedekah boleh, ataupun sebaliknya. Ya, jadi inilah perbedaan zakat dengan sedekah. Tapi kalau infak ini lebih umum, Bu. Infak ini tidak mesti harus dengan barang gitu ya. Pokoknya infak ini lebih umum, masuk padanya wakaf, hibah, macam-macam, dia lebih umum lagi, ya. Tapi ini bukan tempatnya kita jelaskan. Yang ingin saya jelaskan, kenapa kemudian di sini disebut zakat secara khusus, kemudian sedekah secara umum dalam hadis ini. Karena nanti zakat itu akan membela kita dari arah sebelah kanan, ya. Zakat itu dari sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri dulu, nah sebelah kanan puasa. Jadi zakat itu akan berada di sebelah kiri kita. Lalu apa sih keistimewaan zakat kok dia bisa membela betul-betul kita ketika di kuburan itu? Yang pertama, Bu, karena zakat ataupun sedekahlah secara umum kan, karena Al-Quran juga sering mengistilahkan zakat itu dengan sedekah. Karena kalau kita lihat keutamaannya, sedekah ataupun di dalamnya ada zakat itu, dia adalah ibadah yang sangat tinggi sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan afdol al-amal, seafdol-afdolnya amal. Maka Rasul mengatakan idkhal as-surur 'alal mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Dengan cara apa? Yaqdi an hudainan, ikut membayarkan hutang. Dan membayar hutang bisa dari uang zakat. Ya, jadi ada saudara kita terlilit hutang, kemudian kita punya tanggungan zakat, maka kita zakatkan kepada orang yang terlilit hutang supaya bayar hutang. Kemudian yaqdilahu hajah, ataupun kepada orang yang punya hajat, mungkin dia miskin, kelaparan, dan begitu seterusnya, sehingga butuh dibantu, zakat bisa disalurkan. Karena bagaimanapun orang-orang fakir dan miskin masuk dalam asnaf zakat, dan juga masuk dalam sedekah juga, ya. Termasuk juga yanfusulahu kurbatan, bisa menghilangkan kurba, kesulitan. Intinya bahwa sedekah dan zakat ini seafdal-afdal amal. Yang kedua, bisa menghindarkan mara bahaya. Kata Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su wal afat wal muhlikat."
Jadi perbuatan-perbuatan bisa memalingkan kita dari perbuatan buruk atau kejadian buruk atau peristiwa yang akan menghancurkan, peristiwa yang akan mencelakakan. Kita bisa dihindar dari bala dan bencana gara-gara sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini bisa menggugurkan atau meredam, ya, bahasanya meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga orang yang bersedekah itu pahalanya dilipat gandakan. Pahala orang bersedekah itu lipat gandakan. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 18 itu kan, innal musaddiqina wal musaddiqati innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqridullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Ketika Allah mengatakan dan mereka wa aqradu menggadaikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan gadaian yang baik, maka akan dilipat gandakan tuh pahalanya dan bagi mereka pahala yang baik. Dan banyak lagi, karena seperti mampu menghapuskan dosa-dosa, ya jelas ya kan. Kemudian juga hartanya menjadi berkah dan bertambah. Kemudian juga bisa terjaga dari azab Allah, dan penyebab terbesar juga masuk surga. Kemudian juga sedekah sebagai dalil keimanan kita. Maka disebut sedekah itu dari kalimat sodaqah, membenarkan. Jadi ketika sedekah itu kalau kita tidak bersedekah padahal kita mampu sedekah, berarti dipertanyakan keimanannya, karena itu menunjukkan kejujuran iman seseorang sedekah itu. Ya. Termasuk juga sedekah ini juga adalah pintu-pintu terbukanya sebuah kebaikan. Macam-macam kebaikan itu banyak masuk dari pintu sedekah. Dan banyak lagi lah, karena sedekah ini seagung inilah, maka kenapa kemudian zakat ini akan membela kita di sebelah kiri kita. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa, ya. Ma'ruf puasa jelas keutamaannya, karena satu hari ibu berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa, maka wajah ibu akan dijauhkan dari api neraka itu 70 tahun perjalanan. Sampai di mana nih kalau ibu jalan 70 tahun berhenti itu, Bu? Udah jauh tuh. Sejauh itulah wajah kita dijauhkan dari api neraka. Itu yang puasa sunnah, Bu. Pemanya puasa Senin atau puasa Kamis, itulah pahalanya. Semana dengan puasa wajib. Ya. Kemudian juga puasa sendiri adalah rahasia kesabaran orang. Jadi di balik puasa itu ada rahasia kesabaran yang tidak ada dalam ibadah yang lain, Bu. Jadi ibadah puasa ini terkait dengan 3 kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi qada dan qadar. Adapun sabar menjalankan ketaatan, yang memang puasa harus sabar, kalau enggak batal lah, Bu, ya kan? Kemudian yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat. Jangan sampai ketika berpuasa ibu gibah, habis puasanya, pahalanya percuma, lapar-lapar kan gitu. Ataupun sabar dalam menghadapi qada dan qadar, karena rasa lapar, rasa haus itu bagian dari takdir Allah. Kalau orang tidak makan lapar, kalau orang tidak minum haus, itu sudah takdir, dan kita harus sabar di situ. Makanya ketika puasa mencakup 3 perkara ini, bahwa kandungan puasa ini luar biasa, karena dia adalah aplikasi atau perwujudan dari rasa sabar itu sendiri. Dan sabar ini adalah separuh sifat yang memasukkan kita ke surga. Kan ada 2 sifat kalau kita miliki, Bu. 2 sifat inilah penyumbang terbesar kita masuk surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Sabar akan musibah dan syukur akan nikmat. Orang kalau dihiasi dengan 2 sifat ini, inilah yang paling menonjol. 2 sifat orang itu sebab masuk surga.
Jadi karena ada terkandung kesabaran puasa dan pahala puasa, pahala orang sabar itu jelas dalam Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan cukupkan orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, menunjukkan bahwa puasa itu luar biasa. Ya, akan diberikan pahala yang berlipat ganda yang kita tidak tahu. Apalagi satu-satunya ibadah yang mendekati keikhlasan itu adalah puasa. Kenapa saya katakan mendekati keikhlasan dibandingkan ibadah yang lain? Karena puasa nggak nampak, Bu. Kalau sholat nampak lah ibu takbiratul ihram sampai salam. Kalau sedekah ibu nampak jinjing uang, atau mungkin kalau zakat fitrah nenteng beras. Kalau haji nampak ada manasiknya. Ya. Jadi semua ibadah, baca Quran nampak, semua nampak. Tapi kalau puasa nggak nampak, Bu. Umpamanya sekarang hari Kamis umpamanya. Mungkin di antara ibu ada yang puasa, ada yang tidak. Mana ibu tahu di samping ibu puasa? Tahu Ustaz, gimana caranya? Nih kami edarkan aqua gelas, tak diminum sama dia tuh. Jangan-jangan dia puasa tuh. Belum tentu. Jangan-jangan dia memang lagi nggak mood minum kan gitu ya. Mungkin dia sudah bawa dari rumahnya termos isinya kopi dengan teh gitu kan. Ngapain pula aqua gelas katanya. Jadi yang kita kan tidak tahu namanya, nggak ada ciri-cirinya orang puasa tuh. Nggak ada Ustadz, tadi selama dibonceng dia ngeludah-ngeludah terus katanya. Itu lagi sariawan ibu, ya bukan lagi puasa. Jadi nggak bisa, gimana caranya? Kecuali ngaku. Orang puasa itu ngaku, baru dia tahu kita puasa. Minumlah, Afan lagi puasa. Itu kita baru tahu kalau dia ngomong begitu. Tapi kalau dia nggak ngomong, mana tahu dia puasa. Makanya saya katakan puasa itu ibadah yang dekat dengan keikhlasan. Jadi ibadah yang dekat dengan kesabaran, ibadah yang dekat dengan keikhlasan gitu ya. Ibadah yang jauh daripada ria dan macam-macam. Apalagi kemudian puasa sendiri secara kesehatan memang bagus gitu kan. Lah sebab itulah maka puasa pun adalah salah satu ibadah yang akan masuk ke dalam kuburan kita dan akan berada sebelah kanan kita, dan setiap malaikat mau datang dari sebelah kanan dia mengatakan tidak ada jalan untukmu, nyingkir sana, nggak boleh, ini nggak ada jalan untukmu, dipagari sama puasanya. Jadi dari atas dipagari oleh sholat, kemudian sebelah kanan oleh puasa, sebelah kiri pula oleh zakat. Nah, berarti tinggal sebelah kaki aja, ya kan? Kepala selamat, kanan selamat, kiri selamat, berarti yang tidak selamat tinggal kaki ini. Tapi kaki pun akan selamat kalau seandainya kita mengerjakan kebaikan atau kebajikan. Kemudian di antaranya disebut dalam hadis ini pertama sedekah, dan tadi saya sudah bahas. Kemudian yang kedua silaturahim, ya, menyambung silaturahim yang putus dengan saudara, dengan kerabat, dengan orang tua disambung gitu ya. Kemudian wal ma'ruf, ya, dan juga al ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ya, ma'ruf itu ya macam-macam penafsiran para ulama, seperti umpamanya ma'ruf itu setiap kebaikan itu disebut ma'ruf. Ya, setiap kebaikan itu disebut ma'ruf. Umpamanya ibu senyum itu bagian daripada ma'ruf. Ibu nolong orang itu bagian ma'ruf gitu ya. Pokoknya hal-hal yang dipandang baik itu disebut ma'ruf. Kemudian juga al-ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain. Al-ihsan dikatakan oleh Imam At-Tabari, artinya antakuna sariratuhu ahsan min alaniyatihi. Jadi yang dimaksud ihsan itu yang tersembunyi itu harus lebih baik dibandingkan yang nampak. Yang tersembunyi di hati itu lebih baik dibandingkan yang tampak. Tapi kan kita malah terbalik, yang tampak lebih baik. Makanya sering saya nasihatkan, Bu, kadang-kadang ada orang yang mungkin dapat hidayah baru masuk gitu kan. Kemudian dia mulai ngaji, dengar YouTube, mulai pakaiannya baguslah, nutup aurat, ya,
pakaiannya besar-besar, pakai niko, pakai jilbab, pakai kaos kaki kan gitu. Jangan sampai hijrah itu hanya sekedar hijrah pakaian. Itu yang banyak di masyarakat nih. Hijrah itu cuma pakaiannya saja. Jadi yang ketika dia hijrah itu yang dipikirkan itu pakaian aja. Ya, setiap pegang handphone Bu, masuk ke Tokopedia itu Bu, itu yang klik di pertama cadar. Keluar macam-macam cadar kan. Pakaian syar'i, keluar macam-macam. Itu aja ditengok tuh. Kemudian pikir nih, gimana belinya, di mana, gimana cara dapat duitnya. Harus dikumpulkan nih setahun baru bisa nih. Nah, jadi atau kalau keluar itu, dandan di kaca itu sampai mau pecah kacanya Bu. Jadi mungkin saking lamanya gitu ya. Itu kan takut mereng, takut ada binti, takut apa. Apa yang mau dilihatkan ibu aja pakai cadar kan gitu. Nah, ibu mau lihatkan pakaian kan, berarti di situ. Lah jangan sampai hijrah itu hanya di pakaian, jangan sampai itu nggak ihsan namanya. Karena ihsan itu disebut oleh Imam Tabari yang di dalam itu harus lebih baik dibandingkan yang di luar. Ya, karena banyak gitu ya. Kok udah ngaji masih gibahnya lebih dahsyat dibandingkan ketika masih belum ngaji. Kenapa saya katakan lebih dahsyat? Karena kalau belum ngaji, mungkin belum tahu ilmunya Bu, belum tahu dosanya. Yang gibah aja dia kerjanya. Ini udah ngaji, udah tahu dosanya. Ustaz-ustaz pun udah sering, udah bolak-balik nasihati dari macam-macam ustaz. Tetap aja gibah. Gibahnya beda. Ya, kalau di masyarakat ya gibahnya ya umum lah. Biasanya gibah tetangga kalau baru beli motor, beli mobil, bisa bangun rumah, ada tamu. Itu mulai itu digibahi sama dia itu. Tapi kalau udah ngaji, ya itu juga bagian gibah. Tapi biasanya gibahnya lain. Ya gibahnya agak syar'i lah. Nggak ada gibah syar'i itu ya. Ya gibah ya dosa lah. Nah, cuman yang digibah ya sesama umahat yang sudah ngaji, sampai ke ustadznya digibahi kan itu ya. Jadi kena semua. Gibah masalah dilarang, jangan ngaji ke sana. Itu saya dengar Ustadz Anu itu gini, ustadznya yang kena. Ya, itu kan gibah Bu. Nah, jadi beda hukum itu. Lebih parah lagi orang ngaji gibahnya. Karena dia tahu hukum masalahnya. Jadi saya nasihatkan Bu, kalau bisa hijrah ya hijrah. Mendingan hijrah hatinya daripada pakaiannya. Daripada hijrah pakaian hatinya tak pula, tak hijrah masih kotor, masih penuh hasad, dengki dan begitu seterusnya. Karena itu belum sampai ke taraf ihsan namanya. Nah, ihsan juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Musnad Abi Hanifah rahimahullahu taala. Dia mengatakan qala al-ihsan an ta'mala lillah. Tiap yang kita beramal ditujukan kepada Allah, itulah ihsan. Dan dalam riwayat Muslim antahsyallaha ka'annaka tarahu fa innaka illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi ihsan itu seolah-olah engkau takut kepada Allah. Kalaupun tidak bisa, maka yakinlah Allah melihat kita. Ya. Intinya bahwa ihsan itu kalau diterjemahkan adalah kebaikan. Dan kebaikan itu sering saya ulang-ulang Bu. Ya, jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Walaupun kecil. Jangan. Karena kecil ini terkadang bisa menyelamatkan orang dari neraka dan dimasukkan ke surga. Sampai-sampai Rasul mengatakan fattaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah akan neraka walaupun kau sedekah dengan separuh biji kurma. Separuh kurma itu mana mengenyangkan Bu. Tapi Rasul mengatakan seperti itu. Karena nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang Bu diletakkan di tempat yang paling tinggi di antara sorga dan neraka, yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu diletakkan di tempat yang tinggi sekali. Kalau dia memandang sorga, pengenlah dia masuk sorga. Kalau dia memandang neraka, nampaklah kawan-kawan dia yang bejat-bejat itu di neraka. Dia pun mencaci maki orang-orang yang masuk neraka, kemudian dia pun takut kalau dimasukkan ke dalam neraka.
Kenapa coba Ashabul A'raf itu kok diletakkan di tengah-tengah gitu? Padahal kebaikannya banyak, Bu. Harusnya kan dia masuk surga. Rupanya yang menghalangi dia masuk surga karena kejahatannya sama dengan kebaikannya. 50-50, 50%, 50%. Sehingga dia tidak masuk surga karena kejahatannya 50%, tidak bisa dimasukkan ke neraka karena ada kebaikan 50%. Coba kalau seandainya dari 50% yang ia punya dari kebaikan itu, mungkin ditambahlah dengan cara tadi infak walaupun separuh kurma. Kan ada nambah poin, Bu. Oke lah, nambah poin 1. Atau dengan 1 rakaat salat witir, atau 1 ayat dalam Quran. Tentukan dari yang tadinya 50% ke 50%, anggaplah kebaikannya tambah 1, 51% kebaikannya, dan keburukannya 49%, yakin masuk surga, Bu. Tapi sebaliknya kalau angka 1 itu dipindah ke keburukan, kebaikannya 49%, kemudian keburukannya 51%, wah itu dipastikan masuk neraka, Bu. Karena manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang berat timbangannya, walaupun hanya 1%, direct masuk surga, nggak ada cerita neraka. Kedua, orang yang berat timbangan buruknya, direct masuk neraka. Ya tentu tergantung amalannya, apakah dia lama atau tidak neraka. Kemudian yang ketiga yang tengah-tengah, kebaikan dan keburukannya sama, itulah Ashabul A'raf. Jadi jangan sampai dalam sehari ini kita tidak berbuat baik. Ya mungkin berbuat baik itu kan maksudnya baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada Allah. Banyak kok caranya kok kita bisa mendapatkan pahala dalam 1 hari itu. Jangan 1 hari 1 detik pun itu bisa ibu bisa dapat pahala. Zikir aja lah, subhanallah, nggak sampai 1 detik dapat pahala. Ya, jadi jangan sampai remehkan kata Rasulullah, tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal wajhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, hatta walaupun hanya sekedar melemparkan senyum kepada saudaramu. Wallahu a'lam. Inilah tema kita. Taib, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Ashabul A'raf tadi, Apa tadi, Ustazah? Iya, gimana? Itu kan diletakkan di tempat yang tertinggi, itu yang sama berarti saja. Iya. Jadi itu apakah selamanya di situ atau bagaimana tadi ya? Iya, Ashabul A'raf itu sebagian ulama menjelaskan bahwa mereka orang yang terakhir dihisab. Mereka adalah orang yang terakhir dihisab. Jadi orang itu dihisab semua, dia pula yang terakhir itu. Tetapi ujung-ujungnya Ashabul A'raf masuk surga juga dengan syafaat. Ya, tapi kan dia harus tunggu di situ lama. Karena nunggu orang dihisab satu-satu, baru yang terakhir mereka kan. Ya, walaupun kemudian mereka tidak masuk neraka, tetap dapat syafaat dan rahmat Allah, mereka masuk ke dalam surga. Tetapi lamanya mereka di situ kan cukup menyiksa mereka, yaitu karena ada dosa di situ. Tetapi juga tidak diazab seperti penuh neraka karena ada pahala di situ. Ya tidak selamanya di situ, tetap ujung-ujungnya masuk, karena di akhirat itu tidak ada 3 tempat, yang ada cuma 2. Ujung manusia itu cuma 2, masuk neraka atau masuk surga. Ashabul A'raf itu hanya menunggu hisab saja. Ya, jadi ujung-ujungnya cuma 2 tempat itu saja. Wallahu a'lam. Oh iya.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang saya tanyakan Ustaz masalah fitrah. Kalau kita berfitrah bulan puasa itu dibayarkan anak. Sedangkan kita masih bisa gitu Ustaz ya. Jadi bagaimana itu Ustaz kalau anak yang bayarkan kita dapat pahalanya atau anak yang dapat pahalanya Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, kalau memang ibu sanggup, sebaiknya tidak usah dibayarkan anak. Kalau memang ibu ada rizki kan, karena memang apa sih tujuan zakat fitrah itu, Bu? Tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita saat puasa Ramadan. Ya, kita tidak tahu lagi puasa, mungkin kita ini gibain orang, ya kan? Mungkin kita dusta, mungkin kita jelekin orang, rendahin orang, kan kita tidak tahu, Bu. Sama dengan sholat, kadang khusyuk, kadang tidak, kadang melamun, ya kan? Sholat kan gitu juga, Bu. Lah sholat rawatib itu bisa nembel kekurangan sholat wajib. Lah zakat fitrah itu untuk menembel kekurangan ibu puasa selama Ramadan. Jadi dikurangi dengan, disempurnakan dengan zakat fitrah itu. Karena itu untuk membersihkan orang yang berpuasa. Itu salah satunya fungsinya, karena banyak fungsi yang lain kan. Cuman ini salah satu fungsi yang berdasarkan nas hadis seperti itu. Tuhratun lis-shaimin, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Sehingga kalau bisa jangan difitrahkan orang. Kalau kita sanggup, ya fitrahkan diri sendiri saja. Nah, tapi kalau seandainya anak itu memberikan uang kepada ibu untuk zakat fitrah gitu ya, artinya diterima dulu sebagai pemberian anak, bahwa uang itu adalah sudah jadi hak milik ibu. Nah, dengan uang itu ibu bisa belikan beras. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Jadi anak ingin berbuat baik, dia ngasih uang sama orang tuanya. Nah, uang yang dari anak itu kan sudah milik ibu tuh, bukan milik orang anaknya lagi. Dibelikan. Nah, tapi kalau memang ibu kasihan anaknya juga masih susah gitu ya, dan ibu sanggup, ya bayar sendiri aja lah zakat fitrah. Itu lebih afdal. Ya, wallahu a'lam. Iya. Mohon dijelaskan tentang amalan yang membuat orang bisa masuk surga tanpa hisab. Yang keduanya, bagaimana kita berdoa bisa dimasukkan dalam keadaan sakit. Maksudnya gimana? Amalan-amalan yang bisa seseorang itu bebas dari hisab gitu. Oh. Terus yang keduanya doa atau amalan yang bisa kita mati dalam keadaan sembuh. Husnul khotimah. Wa iya. Ya. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ada sebuah hadis yang ma'ruf ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umatnya pada hari kiamat. Jadi ada di antara umatnya itu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Lah salah satunya, kemudian Nabi SAW menjelaskan itu maksudnya siapa sih kelompok ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 sifat. Ya, 4 sifat. Pertama, alladzina la yastarqun. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sebenarnya minta diruqyah boleh, ya, kalau memang mendesak, kata Syekh bin Baz, kalau tidak salah. Kalau memang tidak ada cara lain pengobatan, maka ruqyah itu sebagai alternatif terakhir gitu maksudnya. Maka itu tidak mempengaruhi, tidak terkeluar dari 70 orang yang masuk surga tanpa adab dan hisab. Tapi kalau
Sebenarnya obat lain banyak, ataupun dia pun bisa meruqyah diri sendiri. Ngapain Pak orang lain ngeruqyah dia, kan gitu ya. Nah, maka ketika kita ada alternatif yang lain, sedikit-sedikit minta ruqyah, ya itulah yang terkeluar dari orang-orang yang tanpa hisab dan adab. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, orang yang menggunakan besi-besi panas dijadikan pengobatan. Kenapa? Karena ini mengurangi tauhid. Sama dengan ruqyah, minta ruqyah mengurangi tauhid karena takut ada ketergantungan hatinya dengan si peruqyah, bukan dengan Allah. Ataupun orang yang berobat dengan besi yang disundut itu, dengan besi panas, takut timbul rasa takut yang berlebihan sehingga dia takut kepada besi bara api dibandingkan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, anggap sial, barang, benda, binatang, mimpi, itu karena mengurangi tauhid juga. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka pun bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Memang ini agak berat, Bu. Ya, berat ya. Tawakal itu bukan perkara yang mudah, memang berat sekali karena itu kan menyandarkan hati kepada Allah. Terkadang ketika kita ini diuji oleh musibah saja, kadang-kadang hati kita ini bisa berubah, ya. Nggak susah untuk tawakal kepada Allah tuh. Baru diuji sedikit saja kita tawakalnya kepada makhluk. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau orang bisa melalui 4 perkara ini, ya insya Allah berdasarkan sabda Nabi dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Termasuk juga para mujahidin, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apakah orang yang mati syahid itu juga harus mati di medan tempur? Tidak. Niat ingin mati syahid aja kalau meninggal di rumahnya sudah dianggap mati syahid. Ya. Ya, intinya Bu, banyak-banyak berdoa minta kepada Allah agar diwafatkan kelak tanpa hisab dan azab. Ya. Ini yang pertama. Pendek-pendek aja. Yang kedua tadi, penyelamat apa tadi? Amalan penyelamat azab kubur. Ulangi, Bu. Oh, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya banyak, Bu. Intinya kalau husnul khotimah kan berkaitan dengan amal soleh, Bu. Pokoknya, Bu, banyak amalan-amalan yang jelas. Seperti umpamanya ibu sebelum tidur. Sebelum tidur itu, Bu, ibu perbanyaklah di situ, entah baca Quran, entah zikir, doa-doa tidur, ya. Perbanyak amal soleh sebelum tidur itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kok ibu nggak bangun lagi alias mati, insya Allah, Bu, ibu husnul khotimah. Kalau sebelum tidurnya ibu tidak melakukan maksiat dan disibukkan dengan ibadah. Kenapa? Karena orang yang menjaga wudhu saja sebelum tidur, umpamanya ibu belum tidur kemudian menjaga wudhu, saat ibu tidur itu jadi ibadah, Bu. Karena ada malaikat samping kanan kiri ibu. Kalau ibu berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Apabila dia berguling ke sebelah kiri, maka malaikat sebelah kiri juga akan mengatakan sama, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Masalahnya ini guling-guling sana sini, Ustaz. Tetap dia didoakan malaikat sampai pagi. Sehingga kalau Allah takdirkan didoakan malaikat sampai pagi, otomatis dia kalau meninggal husnul khotimah lah. Jadi orang itu mudah melihat husnul khotimah atau tidak, lihat amalan sebelum tidurnya, Bu. Kalau amalan sebelum tidurnya begadang, maksiat, dugem, minum, dan begitu seterusnya, kan. Kemudian pulang langsung tidur, kok besoknya enggak bangun lagi, itu alamat sul khotimah tuh. Ya, kemudian juga selain daripada itu yang khusus ya seperti talabul ilmi. Ibu datang dari rumah kemari niatnya karena ingin belajar. Kalau takdirkan di tengah jalan mungkin ada yang ugal-ugalan, ibu sudah hati-hati tetap juga ditabrak orang, Allah takdirkan pula meninggal.
insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Karena memang sedang berjalan ke tempat ilmu. Ya, seperti kasusnya seseorang Bani Israel yang membunuh 99 jiwa, kemudian digenapkan dengan seorang pendeta yang tidak punya ilmu, akhirnya ditanya tak tahu, marah dia, dibunuh jadi 100. Lah salah satu yang menyebabkan orang pembunuh 100 jiwa masuk surga itu karena dia disarankan oleh seorang alim untuk datang ke sebuah daerah, di situ banyak orang banyak alimnya, banyak ahli ibadahnya, suruh belajar. Makanya dia semangat menuju desa tersebut, di tengah jalan dia meninggal. Tapi Allah takdirkan masuk surga kan, baru melangkah dia tuh. Ya, jadi dan banyak lagi, intinya perbanyak amal soleh, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Karena bagaimanapun ada hadis yang mengatakan manusia itu bangkit atau dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana ketika dia mengakhiri kehidupannya, dan orang itu akan diwafatkan oleh Allah sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya banyak maksiat, diwafatkan seperti itu. Kalau kebiasaan hidupnya banyak ibadah, maka akan diwafatkan seperti itu dan akan dibangkitkan seperti itu. Wallahu alam. Pembahasan ini panjang, kalau cerita husnul khotimah ini perlu kajian lagi yang lebih mendalam. Tapi cukuplah sebagai pengetahuan. Sampai di sini Bu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.